Episode 34 Misi Baru Detektif Naila. Cahaya senter dari tim elit menyapu gudang yang kini berantakan. Di tengah debu yang berterbangan, Adnan berdiri mematung sambil menggenggam dokumen yang ia temukan dari tas Regina. Lembar demi lembar ia buka dengan gerakan cepat, namun matanya mendadak terpaku pada deretan nama di kolom donatur dan fasilitator proyek. Nama suami Tante Hestia, Jackson, memang sudah masuk dalam radar kecurigaannya. Namun, nama terakhir yang tertera di sana benar-benar memukul telak kesadaran Adnan. Bambang Mulyono. Ia membaca nama itu berulang kali, berharap itu hanyalah kesalahan cetak atau nama orang lain yang kebetulan sama. Ada apa ini? Bukankah Pak Bambang adalah orang kepercayaan Papa selama puluhan tahun? Gumam Adnan dengan suara rendah yang syarat akan kekecewaan. Dion mendekat dan melihat raut wajah atasannya yang berubah drastis. Ada masalah, bos. Adnan langsung melipat dokumen tersebut dan memasukkannya ke dalam saku jaket taktisnya. Bawa Regina ke markas tim elit kita, Dion. Tempatkan dia di ruang isolasi yang paling dingin. Biarkan dia merasakan dinginnya sel seperti apa yang dirasakan Nenek Christina. Dia anak durhaka yang tidak punya nurani, tidak perlu ada perlakuan khusus untuknya. Siap, bos. Lalu bagaimana dengan Nenek Christina? Tanya Dion. Bawa ke rumah sakit terbaik kita, jaga dengan ketat. Jangan sampai ada yang tahu keberadaannya, perintah Adnan sebelum ia berbalik menuju mobilnya dengan langkah yang terasa sangat berat. Sesampainya di mansion Hendra, suasana tegang di hati Adnan kontras dengan sambutan luar biasa dari Naila. Begitu pintu depan terbuka, Naila langsung berlari kecil dan menghambur ke pelukannya. Ia mulai bercerita dengan sangat antusias, lengkap dengan gerakan tangan yang memeragakan saat ia melumpuhkan para penyusup tadi sore. Baby, kamu harus tahu, tadi pendekar Makbun ini beneran beraksi. 6 curut itu langsung keok dalam sekali putaran. Terus Mama Hartati lebay banget, sampai manggil dokter segala. Padahal aku cuma keringatan dikit. Ceritanya dengan mata berbinar-binar. Adnan mencoba tersenyum dan mengelus puncak kepala istrinya. Iya, sayang, kamu hebat sekali. Baby bangga punya istri pendekar seperti kamu. Namun, insting Naila sebagai istri tidak bisa dibohongi. Ia melepaskan pelukannya dan menatap Adnan dengan teliti. Ia memutar tubuh suaminya, memeriksa apakah ada luka atau darah yang menempel di baju Adnan. Tunggu. Laporan Naingga memuaskan ya? Atau Baby sedang terluka? Kenapa wajah Baby kelihatannya mendung sekali? Adnan memegang tangan Naila untuk menghentikan gerakannya. Baby baik-baik saja, sayang. Laporanmu sangat memuaskan, bahkan melebihi ekspektasi Baby. Hanya saja, tadi di sana sedikit melelahkan. Naila memicingkan matanya, tampak tidak percaya. Bohong. Baby kalau capek biasa mukanya lemas, kalau ini mukanya seperti orang mau ngajak perang dunia ketiga. Ada apa sebenarnya? Adnan menarik napas panjang dan mengecup kening istrinya. Sungguh, ini hanya kelelahan. Pasti pendekar Makbun juga lelah setelah menghajar 6 orang, kan? Malam ini kita menginap di sini saja ya. Sekarang kamu istirahatlah. Naila akhirnya mengalah meski masih merasa ada yang disembunyikan. Adnan menemani Naila ke kamar, di mana Adifas sudah terlelap lebih dulu. Sebelum tidur, Naila menarik tangan Adnan dan menempelkannya di perutnya yang mulai sedikit membuncit. Baby, elus dulu perut Nay. Si kecil kangen dielus ayahnya setelah tadi ikut bertarung, pinta Naila dengan nada manja. Adnan tersenyum tulus kali ini. Ia mengelus perut istrinya dengan lembut, merasakan kehangatan yang perlahan menenangkan gejolak di hatinya. Setelah beberapa saat, napas Naila mulai teratur dan ia pun tertidur pulas. Dengan sangat perlahan, Adnan melepaskan pelukannya dan bangkit dari tempat tidur. Adnan melangkah menuju ruang kerja ayahnya di lantai bawah. Ia sudah mengirimkan pesan singkat pada Hendra beberapa saat lalu. Benar saja, Hendra sudah duduk di sana dengan raut wajah penuh tanya. Duduklah, Adnan. Apa yang terjadi di sana? Apa kamu berhasil menemukan Regina? Tanya Hendra langsung. Adnan tidak menjawab dengan kata-kata.
Ia mengeluarkan dokumen dari saku jaketnya dan meletakkannya di meja depan sang ayah. Regina sudah tertangkap, Pak. Tapi dokumen ini jauh lebih penting dari sekadar penangkapan dia. Lihatlah nama-nama di dalamnya. Hendra memakai kacamata bacanya dan mulai meneliti dokumen tersebut. Tangannya bergetar saat melihat nama Bambang Mulyono tertera jelas di sana. Bambang, bagaimana mungkin? Dia sudah bersama Papa sejak Papa memulai bisnis ini dari nol. Itulah yang ingin aku tanyakan, Pak. Mengapa orang-orang terdekat kita satu persatu berkhianat? Pertama Farhan, lalu Jackson, dan sekarang Pak Bambang. Apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu keluarga kita? Desak Adnan dengan nada menuntut. Hendra menyandarkan punggungnya ke kursi, tampak sangat lelah. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya membuka suara dengan nada berat. Semua ini berawal dari kakekmu, Adnan. Kakekmu adalah orang yang sangat keras. Dia tidak pernah percaya pada Lukman sejak awal, karena Lukman sebenarnya bukan anak kandung kakekmu. Mata Adnan membelalak. Apa? Jadi Om Lukman bukan adik kandung Papa? Bukan. Kakek mengadopsinya saat masih bayi. Namun, seiring berjalannya waktu, kakek melihat ambisi Lukman yang terlalu besar dan gelap. Itulah sebabnya kakek hanya memberikan saham yang sangat kecil padanya. Lukman merasa terhina. Dia sudah mati-matian belajar dan bekerja, tapi pada akhirnya dia tetap tidak dianggap sebagai keluarga inti, jelas Hendra dengan suara parau. Hendra melanjutkan ceritanya yang semakin mengejutkan. Bahkan Tante Hestia pun bukan adik kandung Papa. Papa adalah anak tunggal. Kakek mengadopsi mereka untuk memberikan teman bagi Papa, tapi ternyata itu justru menjadi benih kehancuran. Mereka ingin menghancurkan Papa karena mereka merasa dianaktirikan. Lalu apa hubungannya dengan Pak Bambang, Pak? Dia bukan anak adopsi kakek, kan? Mengapa dia juga tega mengkhianati Papa setelah puluhan tahun? Tanya Adnan lagi. Hendra menggeleng lemah. Itu yang Papa tidak tahu. Selama ini Bambang selalu mendapatkan bonus yang besar dan perlakuan yang baik. Mungkin janji yang ditawarkan Lukman jauh lebih menggiurkan daripada kesetiaan puluhan tahun. Atau mungkin, Lukman memiliki kartu truf untuk mengancamnya. Hendra menatap Adnan dengan tatapan serius. Adnan, Papa minta tolong selidiki lebih detail lagi tentang Bambang. Jangan biarkan dia tahu bahwa kita sudah mencurigainya. Jika dia memang berkhianat, dia adalah ancaman terbesar karena dia tahu seluruh seluk-beluk perusahaan kita. Adnan mengangguk mantap. Aku akan meminta Dion menyelidiki seluruh aset dan riwayat percakapan Pak Bambang dalam setahun terakhir. Jika dia memang musuh dalam selimut, aku sendiri yang akan menyeretnya keluar. Malam itu, Adnan keluar dari ruang kerja ayahnya dengan beban yang semakin berat. Ia menyadari bahwa musuh yang ada di depan mata mungkin berbahaya, namun pengkhianat yang ada di samping mereka jauh lebih mematikan. Ia harus tetap waspada, karena permainan ini baru saja memasuki babak yang paling berdarah. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela besar di ruang makan kediaman Hendra. Suasana yang biasanya hangat kini terasa sedikit canggung. Christina duduk di ujung meja dengan wajah sembab, matanya terus melirik ke arah Adnan yang sedang menikmati kopinya dalam diam. Begitu Adnan meletakkan cangkirnya, Christina memberanikan diri untuk bertanya. Pak Adnan, maaf mengganggu. Bagaimana dengan nenek saya? Apakah beliau baik-baik saja? Tanya Christina dengan suara yang hampir berbisik. Adnan mengangguk pelan, memberikan tatapan yang sedikit lebih lunak dari biasanya. Nenekmu selamat. Saat ini beliau sedang berada di rumah sakit di bawah penjagaan tim elit saya. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Air mata lega jatuh di pipi Christina. Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Anda dan keluarga ini setelah apa yang saya lakukan. Sama-sama. Namun untuk saat ini, saya minta kamu jangan menjenguknya dulu. Kita harus memastikan semua antek Regina sudah bersih agar posisi nenekmu tidak terancam lagi, tambah Adnan dengan nada tegas. Christina mengangguk patuh. Saya mengerti, Pak. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Di tengah keheningan setelah percakapan serius itu, Naila tiba-tiba berdeham keras,
menarik perhatian semua orang. "Baby, hari ini Nai mau mulai kuliah lagi ya? Nai sudah terlalu lama bolos, bisa-bisa dosen Nai lupa kalau punya mahasiswi paling cantik dan jenius di kelas." Adnan langsung menghentikan gerakan tangannya yang hendak mengambil roti. "Tidak boleh. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit, Nai. Istirahatlah di rumah beberapa hari lagi." Naila langsung memutar bola matanya dan menunjukkan otot lengannya yang sebenarnya tidak seberapa. "Aduh baby, lebaynya kumat lagi. Kemarin saja Nai bisa menghajar 6 curut sekaligus tanpa lecet sedikitpun. Itu tandanya Nai sudah sehat walafiat, bugar, dan siap tempur di kampus." Adnan menghela napas panjang. Ia tahu fisik Naila memang kuat, namun pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang sisa-sisa jaringan Lukman yang mungkin masih berkeliaran. Ia harus memutar otak agar istrinya tetap berada dalam jangkauan pengawasannya. Adnan sengaja memasang wajah lesu dan menghela napas berat, akting yang cukup dramatis untuk ukuran seorang CEO dingin. "Sebenarnya, Baby sedang pusing sekali, Nai. Ada misi sangat sulit di kantor yang berhubungan dengan kebocoran data. Baby bingung siapa yang bisa dipercaya untuk mengawasi orang dalam tanpa menimbulkan kecurigaan," ucap Adnan dengan suara yang dibuat seolah-olah putus asa. Naila yang dasarnya memiliki jiwa penolong tinggi langsung merasa iba. "Misi sulit. Baby butuh bantuan Nai. Kenapa tidak bilang dari tadi?" Hendra yang duduk di kursi utama langsung menangkap kode dari anaknya. Ia ikut menimpali dengan wajah serius. "Iya Nai, Papa juga pusing. Proyek triliunan kita sedang terancam. Sepertinya cuma kamu yang punya insting tajam untuk membantu Adnan memantau situasi di kantor." Hartati pun tidak mau ketinggalan membantu skenario anaknya. "Betul nak, bantulah suamimu. Kasihan Adnan, akhir-akhir ini dia kurang tidur karena memikirkan masalah ini. Kalau kamu di kantor, setidaknya Adnan bisa sedikit tenang." Melihat desakan dari mertua dan suaminya, benteng pertahanan Naila runtuh. "Baiklah, kalau memang keadaan sedang darurat militer begitu, Nai tunda dulu kuliahnya. Nai akan bantu Baby menyelesaikan para pengkhianat itu." Setelah sarapan selesai, mereka berangkat menuju kantor Hashim Group menggunakan mobil Adnan. Di dalam mobil, Adnan mulai memberikan penjelasan mendalam tentang target mereka hari ini. Ia tidak ingin Naila bergerak tanpa data yang akurat. "Dengarkan Baby, Nai. Target utama kita adalah Pak Bambang, asisten Papa. Kami menemukan bukti bahwa dia terlibat dalam proyek rahasia Regina. Kamu harus memperhatikan setiap gerak-geriknya, siapa yang dia hubungi, dan kemana dia pergi saat jam istirahat," instruksi Adnan. Naila mengangguk mantap. Ia mengeluarkan kacamata hitam dari tasnya dan memakainya dengan gaya sok keren. "Siap Komandan. Serahkan semuanya pada Detektif Naila. Jangankan gerak-gerik, kalau dia kedip berapa kali pun akan Nai catat." Adnan tersenyum tipis melihat tingkah istrinya, namun di sisi lain ia tetap waspada. Ia segera menghubungi Dion melalui sambungan nirkabel. "Dion, mulai operasional hari ini. Periksa seluruh latar belakang Bambang Mulyono secara mendalam. Cari tahu titik lemahnya atau apa yang membuat dia berpaling setelah puluhan tahun bekerja dengan Papa." "Dimengerti, Bos. Semua akses komunikasi di ruangannya sudah saya sadap secara real time," jawab Dion dari markasnya. Sesampainya di kantor, Adnan langsung menginstruksikan sekretarisnya untuk memanggil seluruh jajaran direksi dan asisten utama ke ruang rapat besar, termasuk Bambang Mulyono. Suasana ruangan itu nampak sangat formal dan tegang. Adnan duduk di kursi pimpinan dengan raut wajah yang sangat serius. Sudah pasti Naila ikut duduk di ruang rapat itu karena ia adalah asisten pribadi Adnan. Ia terlihat sibuk mencatat dengan tabletnya, padahal matanya terus melirik tajam ke arah Bambang yang duduk di sisi kanan meja. "Terima kasih sudah berkumpul. Saya ingin mengumumkan proyek terbesar Hashim Group tahun ini. Proyek Garuda Nusantara, senilai 5 triliun rupiah di sektor energi terbarukan. Ini adalah proyek fiktif yang hanya diketahui oleh lingkaran inti, tapi di depan kalian, saya akan membagikan detail lokasinya," ucap Adnan dengan nada meyakinkan.
Adnan membagikan beberapa map dokumen yang sebenarnya berisi data-data yang sudah dimodifikasi. Saya ingin kerahasiaan proyek ini dijaga dengan nyawa kalian. Jika ada sedikit saja informasi yang bocor ke kompetitor, saya tidak akan segan-segan menempuh jalur hukum paling keras. Pak Bambang nampak tenang, namun Naila memperhatikan jemari pria tua itu sedikit mengetuk meja saat mendengar angka 5 triliun. Ada kilatan aneh di matanya yang tertutup kacamata tebal. Setelah rapat ditutup, Bambang adalah orang pertama yang keluar dengan alasan ada dokumen yang harus segera diurus. Baby, target mulai bergerak. Ikan mulai mendekati umpan, bisik Naila melalui mikrofon kecil yang tersembunyi di balik hijabnya. Adnan mengangguk dari mejanya, memperhatikan layar monitor yang menunjukkan pergerakan Bambang di koridor melalui kamera CCTV. Ikuti dia dengan jarak aman, Nay. Ingat, jangan bertindak gegabah. Kita hanya perlu melihat kemana dia mengirimkan informasi itu. Naila segera keluar dari ruang rapat, mengikuti Bambang dengan langkah ringan tanpa suara. Ia melihat pria itu masuk ke dalam ruang arsip yang sepi dan menutup pintunya rapat-rapat. Naila menempelkan telinganya di pintu kayu tersebut, menajamkan indera pendengarannya. Halo, ya, dia baru saja mengumumkan proyek besar. 5 triliun. Saya akan mengirimkan koordinat lokasinya sekarang juga. Pastikan pembayarannya masuk ke rekening Swiss sore ini. Suara Bambang terdengar berbisik namun sangat jelas bagi Naila. Naila tersenyum penuh kemenangan di balik pintu. Kena kau, kakek pengkhianat, batinnya. Namun, tiba-tiba sebuah tangan kekar menepuk pundak Naila dari belakang, membuatnya hampir saja berteriak. Bersambung.